Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kelas 8, hari ini kita akan memasuki materi bab 10 dengan materi tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi tentang beramal soleh, berbaik sangka dan beramal soleh. Yang pertama yaitu mari kita memahami amal soleh. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan amal soleh? Untuk mengetahui pengertian amal soleh, mari kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Asyr ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr, yang artinya sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asyr ayat 2-3. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, beramal soleh atau amal kebajikan, yang ketiga, saling menasihati untuk kebenaran, dan yang keempat, saling menasihati untuk kesabaran. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sia, yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Sungguh rugi seseorang yang berbuat buruk di dunia ini, padahal dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan akhirat. Maka dari itu, marilah kita berbuat baik dan beramal soleh. Suatu amal soleh akan sah jika memenuhi beberapa syarat. Ada 3 syarat amal soleh. Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Itu syarat beramal soleh. Yang kedua yaitu manfaat beramal soleh. Manfaat beramal soleh ada beberapa. Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Itu beramal soleh. Sekarang kita memasuki materi yaitu berbaik sangka. Apa itu berbaik sangka? Berbaik sangka atau husnuzun merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seseorang muslim. Lawan dari husnuzun adalah su'uzun atau buruk sangka. Berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan mudarat bagi pelakunya maupun orang lain. Berbaik sangka ada 3 macam, yaitu yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Maksudnya yang pertama, berbaik sangka kepada Allah, maksudnya kita tidak boleh
menduakan Allah, kita harus berbaik sangka kepadanya dan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu bersabar atas semua cobaan. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri, maksudnya kita harus percaya pada diri kita sendiri, kita harus optimis dan bekerja keras. Sambil berusaha, kita selalu harus bekerja keras dan berdoa. Sebaliknya, seseorang yang berburuk sangka kepada diri sendiri, ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan malas berusaha. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain, maksudnya sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Orang lain di sekitar kita harus diperlakukan secara baik, santun, saling menyayangi dan menghormati. Berbaik sangka baik kepada orang lain akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, manfaat baik sangka. Ada beberapa manfaat berbaik sangka. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis. Yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Yang keempat, menjadikan seseorang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Yang kelima, menjadikan seseorang kreatif. Keenam, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Ketujuh, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Yang kedelapan, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Dan yang kesembilan, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Maka dari itu anak-anak sekalian, marilah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berbaik sangka dan beramal soleh, dan tidak boleh menerapkan sifat-sifat tercela, misalnya berburuk sangka. Demikianlah materi tentang menghiasi pribadi, beramal soleh dan berbaik sangka. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak di lingkungan sekolah, keluarga maupun di masyarakat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.